Audio Jungle. Malam Mbak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik Mbak. Bagaimana kuliah online-nya? Lancar-lancar saja kok, tapi terkadang juga mengalami kendala. Kalau boleh tahu kendala apa ya? Kayak jaringan tiba-tiba hilang gitu. Oh, tetap semangat ya Mbak untuk sekolah online-nya. Iya, makasih ya Mbak. Ada kepentingan apa ya yang membuat Mbak membuat janji dengan saya? Saya ingin melakukan proses konseling Mbak. Sebelumnya Mbak pernah melakukan konseling? Enggak, ini baru pertama kalinya. Sebelum memulai proses konseling, silakan Mbak memposisikan duduk yang baik. Oke, segera. Kalau Mbak membutuhkan ballpoint atau kertas, makan atau minum boleh. Sudah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Mbak apa yang dimaksud dengan konseling. Dalam melakukan proses konseling ini ada asas diantaranya adalah asas kerahasiaan di mana nanti akan diceritakan oleh Mbak, hanya saya saja yang tahu. Kemudian proses konseling ini juga dibatasi waktu sekitar 30 menit. Dalam waktu 30 menit tersebut Mbak dapat menyelesaikan masalah yang Mbak alami. Maka kita akan melanjutkan, jika masalah tersebut tidak teratasi, kita akan melanjutkan sesi konseling berikutnya. Apakah Mbak bisa paham? Oke, saya mengerti Mbak. Baik, kalau begitu, apakah saya boleh tahu permasalahan yang sedang Mbak alami? Jadi saya tuh sering takut gitu ketika melewati jalan yang ada lubang-lubangnya gitu Mbak. Jadi saya pernah melintasi jalan yang ada lubang-lubangnya itu, terus tiba-tiba tuh keluar hewan kayak ular gitu. Semenjak kejadian itu saya jadi takut gitu, berpikiran kalau setiap lubang yang saya lewati itu pasti nanti akan keluar hewan-hewan dan terus menerkam saya gitu Mbak. Oh, begitu. Sebelum kita mulai menyelesaikan kasus Mbak, saya mau memberitahukan bahwa proses ini bertujuan untuk mengatasi pikiran negatif Mbak yang sering muncul. Mari kita buat kontrak untuk menyelesaikan kasus Mbak. Berarti dalam 3 kali pertemuan. Bagaimana, apakah bisa dimengerti Mbak? Bisa mengerti. Baik, kalau begitu Mbak tadi mengatakan bahwa terganggu oleh pikiran-pikiran. Baik, kalau begitu saya mengerti. Yang tadi Mbak katakan bahwa Mbak terganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul, yaitu takut akan lubang-lubang kecil. Pikiran-pikiran tersebut menghabiskan banyak energi dan benar-benar tidak perlu. Tentunya Mbak akan merasa lebih baik jika terus memikirkan hal tersebut. Nah, maka prosedur latihan ini dapat membantu Mbak untuk bekerja menghilangkan kebiasaan seperti itu. Bagaimana menurut Mbak? Saya setuju sekali Mbak. Namun saya sedikit ragu gitu, bagaimana saya bisa menghilangkan ketakutan yang ada di pikiran saya. Ya benar, begini Mbak. Berpikir tentang sesuatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari, dan ini mungkin suatu kebiasaan juga. Selain itu, kita perlu waktu untuk mengubahnya. Nah, itu mungkin berubah secara tidak mudah tanpa ada dorongan dari kemauan diri Mbak sendiri. Oleh karena itu, kita perlu latihan secara sistematis tentang cara berpikirnya Mbak. Nah, menurut Mbak nih, apabila saya dapat berpikir secara positif, nanti cara itu apakah dapat membantu saya gitu Mbak? Baiklah, mari kita lihat art tersebut dengan cara begini. Ketika Mbak berpikir, lubang itu sangat menakutkan. Lubang itu adalah hewan yang mengerikan. Dan jika hewan itu keluar dari lubang itu, maka ia akan menyerangku. Ini tadi adalah cara berpikir yang negatif. Tetapi, apabila kamu berpikir seperti ini, lubang itu hanya sekedar lubang yang tidak berisi hewan yang menakutkan yang akan menyerangku. Lubang itu sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuhku yang sebesar ini. Pikiran semacam ini lebih positif, sedangkan pikiran negatif-negatif tadi dapat mengganggu kegiatan Mbak jika melihat sebuah lubang kecil. Sebab Mbak menilai bahwa lubang-lubang itu membahayakan bagi Mbak dan membuat Mbak tidak nyaman. Nah, disinilah pikiran positif diperlukan untuk membantu agar masa lebih rileks, dan lebih demikian akan membuat Mbak merasa lebih nyaman saat
lubang-lubang kecil. Ya, saya rasa cukup masuk akal juga sih Mbak. Nah, baiklah. Begini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan meminta Mbak untuk menyampaikan hal-hal spesifik yang bisa kamu pikirkan ketika kamu melihat lubang-lubang kecil. Untuk setiap pemikiran Mbak yang merusak, saya akan mengajari Mbak cara untuk menghentikan pikiran-pikiran semacam itu, sehingga pikiran-pikiran itu tidak berlanjut. Kemudian setelah Mbak merasa memiliki kontrol untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut, kita akan belajar ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Kita cari pikiran-pikiran yang dapat mengatasi, sebab pikiran-pikiran ini nanti akan membantu mengatasi situasi ini. Nanti saya akan membantu melatih Mbak sampai Mbak bisa dan terbiasa menggunakan pikiran-pikiran yang menanggulangi pikiran negatif. Bagaimana menurut Mbak? Saya setuju Mbak. Baik. Saya setuju Mbak. Baik, sekarang duduknya Mbak sudah rileks belum? Sudah Mbak. Sekarang pikirkan dan bayangkan jika di depan Mbak banyak lubang-lubang kecil. Nanti beritahu saya apa yang sedang Mbak pikirkan. Iya, saya berpikir lubang itu sangat menakutkan dan pasti berisi hewan-hewan yang akan menerkam. Stop! Lepaskan Mbak. Mbak mengagetkan saya saja. Saya tahu itu. Lalu Mbak bagaimana? Apa yang terjadi saat saya menghentikan tadi? Saya benar-benar kaget Mbak. Jadi pikiran saya mengenai lubang yang menakutkan itu jadi berhenti gitu. Benar, tadi Mbak menceritakan bahwa pikiran negatif Mbak mengenai lubang yang mengerikan. Jadi disitulah saya interupsi. Kemudian Mbak akan menghentikan pikiran itu. Bukan, interupsi semacam ini memang mengejutkan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran seperti itu yang tidak perlu berlanjut. Ya, iya Mbak, saya mengerti apa yang Mbak maksudkan. Tapi apakah saya bisa melakukan hal seperti ini juga? Saya yakin Mbak bisa melakukan setelah Mbak sering berlatih. Mari saya tunjukkan untuk menginterupsi diri Mbak sendiri. Pikirkan sekali lagi tentang lubang itu tadi. Lalu kapanpun jika Mbak berpikir hal-hal seperti itu, lubang berisi hewan yang menakutkan, hewan akan keluar dan menyerangku tadi, maka berteriaklah stop. Stop. Nah, bagus. Apa yang terjadi pada diri Mbak? Ya, saya berhenti memikirkan hal itu. Tapi masih aneh gitu kelihatannya Mbak. Memang seperti itu awalnya. Nanti secara bertahap kita akan sampai pada titik di mana Mbak akan menghentikan pikiran dengan memikirkan satu kata, yaitu stop. Untuk saat ini mari kita lakukan beberapa kali sampai Mbak bisa dan terbiasa. Baiklah, kali ini saya akan mencoba hal yang sama. Hanya saja kali ini jika Mbak menemukan pikiran-pikiran negatif, hentikanlah dengan mengatakan stop pada diri Mbak sendiri tanpa ada orang yang mendengarnya. Itu bagus sekali, seperti Mbak mampu menghentikan pikiran-pikiran itu dengan tepat. Ya, ternyata saya bisa juga ya Mbak. Tetapi apakah saya tidak lupa cara melakukannya? Tentu saja tidak, kamu terus melatihnya. Paling tidak kamu harus berlatih 3 kali sehari, persis seperti yang telah kita lakukan. Bisakah kamu mencatat hasil latihanmu setiap hari dan berikan kepada saya? Bisa Mbak. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Selamat berlatih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama.